orang zaman dahulu mungkin mengira ya. Nah, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Apa karena dia ngomong sama batu, bre? Yang seperti bre bilang, oke, dia tidak kena kerasukan. Karena bre bilang bahwa saya memakai dalil yang tadi, itu yang diterjemahkan oleh kalian. Tetapi apakah dia gara-gara ngomong dengan batu sehingga dia dikatakan gila? Nah, ini yang menjadi penafsiran sehingga menimbulkan yang namanya kontradiksi, kebingungan ketika bre bilang seperti itu. Apakah benar Muhammad ini penyakit ain? Ya, sehingga dikatakan bahwa dia adalah seorang yang gila, bre. Nah, ini yang kita, kalau memang Anda mau bahwa dia adalah seorang yang penyakit ain, berarti Muhammad ini entah ini mujizat, ya. Apakah ini bagian dari mujizat Muhammad? Ya, sehingga dia ngomong sama batu, bre. Oke lah, kalau tadi saya bertanya kepada Anda tidak menjawab sedikit pun apakah Muhammad pernah mengusir roh jahat? Tidak pernah. Oke lah, kalau memang begitu, apa perbuatan nyata mujizat Muhammad di dalam kehidupan yang ada di dalam dia? Jadi perbuatan nyata ya, bukan perbuatan omong-omong. Ya, thank you. Oke. Mana ribetnya ini? Oke, itu udah. Oke, sip. Iya, jadi soal apa ya namanya, mau lari ke surah Al-Hijr demi apa? Demi menghindari epilepsinya Paulus gitu ya. Ini kan Al-Hijr tinggal dibaca satu perikop lah. Jadi kan ini tadi lu baca di sini nih, lu baca di 6 kan gitu, lu baca di 6 gitu kan. Nah di sini lu baca, tunggu. Nah ini, mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila, gitu kan. Dipotong macam Yohanes 10:30. Ini kan ada ayat 2-nya. Orang-orang yang kafir itu seringkali menginginkan kiranya mereka dahulu menjadi orang muslim, gitu. Jadi dari awal aja. Nah, gitu kan. Nah, di sini lu baca. Tunggu. Nah, ini. Mereka gitu. Jadi dari awal aja ini udah ketahuan orang kafir. Orang kafir bercerita tentang Nabi, Allah mengisahkan kembali ke dalam Al-Quran. Kan gitu. Udah kelar gitu kan. Toh di At-Takwir ayat 2 juga, sesungguhnya Nabi kamu, teman kamu itu bukanlah orang yang gila. Ada bantahannya. Nah, cuman perkaranya kalau misalnya soal gila, itu kan jatuhnya antara Yesus dan Nabi ya. Mana yang dikatakan yang paling soheh gitu kan. Kalau Nabi kami orang kafir yang ngomong. Kalau Yesus lu kan keluarganya sendiri. Cuma kita nggak ke situ, bre. Kita masih bahas ini, Paulus Ayan. Kenapa lu bohong di depan kamera gitu loh? Ngapain mata pisau? Ngapain lu bohong di depan kamera? Perhatikan ini. Ini lu baca di sini. Nah ini, lu baca di sini. Supaya aku jangan meninggikan. Berhenti di sini. Berhenti di sini coba. Supaya aku jangan meninggikan. Ininya nggak dibaca. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Kok nggak lu baca itu ya? Malu, bre. Malu ya. Malu iblis ada di dalam badannya Paulus. Dibahas, anjir. Ini dibahas. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Untuk apa? Menggocoh aku. Digocoh ini. Jangan takut untuk membaca iman lu sendiri. Lu berhenti di jangan meninggikan di sini. Orang kan bisa baca sampai bawah. Ini Paulus Ayan. Gua tanya, buah baik dari orang Ayan apa? Lu jawab, oh buah baik dari orang Ayan itu begini dan begitu. Harusnya gitu, mata. Harusnya gitu kalau jawab itu langsung gitu kan. Udah gitu, ini udah gua kasih datanya. Ini komunitas Ayan di United Kingdom gitu kan. Di sini dikatakan apa? Jika diperlukan bukti tentang hubungan ilahi dengan Ayan, Alkitab memuat banyak referensi dalam perjanjian baru tentang kuasa Allah atas penyakit dan kesengsaraan, serta tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Jadi antara Ayan dan Bible itu saling menguatkan.
Itulah kenapa di sini ada. Kemudian ada uraian dalam KPR 939 di mana Santo Paulus sebagaimana ia dikenal sebelum pertobatannya menjadi Kristen dilaporkan mengalami apa yang diyakini banyak orang sebagai serangan ayan dalam perjalanannya ke Damaskus. Ini dibahas. Orang Kristen Indonesia kurang baca jurnalnya orang Kristen Eropa. Orang Kristen Eropa bangga kok ketika Paulus itu sakit ayan. Kenapa kalian kok menutup-nutupi? Jarang dihotbahin ya? Jarang dihotbahin di gereja ya? Nih di sini juga nih ya, nih 2 Korintus 12 nomor 7 dikatakan apa? Santo Paulus sendiri memberikan bukti lebih lanjut tentang ayannya ketika ia berbicara tentang penyakit fisiknya dalam surat-suratnya 2 Korintus 12 nomor 7. Dar! Paulus sakit ayan. Sakit ayan dia, bre. Kenapa Yesus nggak nyembuhin ayannya Paulus? Katanya Paulus ini orang yang bertobat gitu ya. Ya tobatnya diterima, ayannya kok nggak sembuh? Yesus juru selamat loh bre. Bangkit dari kematian. Wih, banyak saksi melihat. Paulusnya dibiarin ayan. Terus dibangga-banggakan sama mata pisau depan gua. Makanya itu gua tanya, ini orang ayan buah baiknya apa gitu. Oh ini orang ayan berbuat baik dengan cara mengatakan jangan kau mencuri, berzina. Semua orang ngomong bisa bre. Mana buktinya? Mana buktinya? Buktinya apa? Gua balik lagi. Orang baik selalu memberikan barang pribadinya kepada orang lain. Ada nggak Paulus ngasih barang ke orang lain? Ada nggak? Kalau nggak ada bilang, oh iya nggak ada kalau untuk bukti itu gitu loh. Kan kelar perkara gitu loh. Ngapain lu mati-matian untuk nyerang nabi kami sedangkan yang lu banggakan sendiri sakit ayan gitu. Beresin dulu itu sakit ayan. Baru kita bahas nabi kami gitu loh. Karena nggak kompatibel gitu loh. Penyakit ayan. Lu ayan. Tokoh utama di kitab lu ayan. Oh udah, maaf sorry bre. Oke, ya.